Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, hidayah, rahmat, taufik, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim, niat menghilangkan kebodohan kita, syiar agama kita, dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya rasul yang bisa memberikan syafaat kepada kita semua, terutama syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar besok di yaumul qiyamah. Dan dengan harapan yang begitu besar, semoga kita termasuk jutaan umat beliau yang diberikan syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, hadha faslun fi bayani hukmi isti'mali alati siwaki fil fami, wa huwa al-istiyaku min sunanil wudu'i al-fi'liyati al-mutaqaddimati alaihi. Wa yutlaqu as-siwaku aidan, ay kama yutlaqu ala al-istiyaki ala ma yustaku bihi min araqin wa nahwihi, ay min kulli khashnin tahirin. Wal araku syajarun tawilun na'imun kathirul awsani yustaku bi ghadbanihi. Wasiwaku ayal istiyaku mustahabun fi kulli halin, ay wa fi kulli zamanin inda salati wa tawafi wal khutbati wa ghuslin wa tayammumin wa wudu'in wa iradati aklin wa naumin wa jima'in wa dukhuli manzilin walau li ghairi wa dukhuli masjidin walau khaliyan wa dukhulil ka'bati wa qira'ati qur'anin aw hadisin aw ilmin syar'iyyin aw zikrin wa ba'da witrin wa fis sahari wa indal atashi wal ju'i wa indal ihtidari wa indal istima'i bil ikhwan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini kita menginjak bab hukum menggunakan alas siwak. Wa huwa min sunanil wudu' al-fi'liyati al-mutaqaddimati alaihi. Hukum menggunakan siwak ini termasuk bagian dari beberapa sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita mau wudu. Al-mutaqaddimati alaihi ini artinya sebelum wudu.
Wa yutlaku as-siwaku aidon ay kama yutlaku 'ala al-istiyaqi 'ala ma yastaku bihi min araqin wa nahwi. Kalau dulu mungkin belum ada alat yang secanggih kayak seperti pada zaman sekarang, sudah komplit. Kalau hukum asli siwak itu ya pakai kayu arok. Kayu arok di sini dijelaskan bahwa syajarun tawilun na'imun kasirul awsani yustaku biqadbani. Pohon yang tinggi, jadi pohonnya menjulang gitu garing. Kira-kira begitu. Saya sendiri juga belum pernah menyaksikan, sebab saya baca metode yang ada di dalam kitab kuning. Pohon yang tinggi, naimun yang lembut, ya seperti kita saksikan itu. Kathirul asoni dan banyak rantingnya. Nah, rantingnya itulah yang digunakan untuk siwak. Nah, itu kalau hukum zaman dulu. Di sini disenandarkan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan dawuh ma yustaku bihi min araqin wa nahwi. Dari kayu arak wa nahwihi dan yang menyerupai kayu arak yang seperti kita saksikan, kita pakai apa itu? Yang seperti kita saksikan sekarang ini. Wa nahwihi di sini mencakup dari semua. Nah, di sini jelaskan lagi min kulli khashnin tahirin, dari semua sesuatu yang agak kasar yang di situ suci. Nah, dijelaskan pula dalam kitab-kitab yang agak besar itu jelaskan pula bahwa kita boleh siwakan pakai pucuk pakaian kita. Makanya kalau kita kadang melihat, nah itu yang tidak lupa atau nggak biasa bawa kayu arok, itu biasanya pakainya itu pucuk baju atau sesuatu pokoknya itu juga sudah dapat kesunahan. Kalau paling tidak sorban, itu sudah dapat kesunahannya. Sebab di sini memang tahu kebiasaan dan ini hukum disenandarkan. Syekh Nawawi itu tahu dengan kebiasaan orang Indonesia. Sebab beliau itu kan asli orang Indonesia. Jadi beberapa ulama yang ketika itu nyantri kepada Syekh Mahfud At-Tirmizi, Syekh Mahfud Termas, dan ada yang menyantri kepada Syekh Khatib Al-Minangkabau, itu semua santri-santri pada waktu itu yang datang ke Mekah itu nyantrinya kepada kedua ulama itu, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khatib Minangkabau, Sumatera Barat. Tapi yang kebanyakan mengarang kitab seperti yang kita saksikan, karangannya Syekh Nawawi itu kurang lebih ada 114 kitab. Tapi yang terakhir itu dalam sejarah saya itu punya catatan biografinya Syekh Nawawi Al-Bantani kecil sekali. Itu
Yang belum selesai dari 114 kitab itu, yang belum selesai yang terakhir. Dan itu disempurnakan oleh ulama setelahnya. Dalam biografinya Syekh Nawawi itu saya punya buku kecil. Nah, beliau itu kan lahir di desa yang sangat kecil. Kalau sekarang itu saya sudah pernah ke sana, yaitu desa Tanara. Tanara itu masuknya ke Kronjo, Tangerang. Desa yang sampai sekarang, sebab itu agak pesisir dari desa Tanara, Kronjo, dari situ desanya itu kumuh sekali. Tapi berhubung Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan hambanya yang dimuliakan, diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak melihat dari mana dan dari apa dia dilahirkan, dari siapa dia dilahirkan. Ini sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan kita semua sebagai orang Indonesia. Dari kesekian banyak ulama yang nyantri di Mekah, itu diantaranya yang tidak pulang adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khatib Minangkabau. Aslinya itu Muhammad, aslinya itu namanya Muhammad, diberi nama Khatib itu berhubung dia sangat lincah, sangat pandai, sangat fasih berbicara tentang bahasa Arab. Makanya dikatakan Khatib. Aslinya itu namanya Syekh Muhammad. Nah, Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabau ini dapat dan tertarik dengan gadis sana. Makanya jadi kurunnya Syekh Khatib dengan Syekh Nawawi ini, Syekh Nawawi di bawahnya. Jadi Syekh Nawawi itu pula pernah berguru kepada Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabau. Dan Syekh Khatib Minangkabau itu dapat gadis sana dan mukim di sana. Tapi kurun dari Syekh Nawawi, dari kesekian banyak ulama itu, yang tidak pulang ke Indonesia hanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tadinya Syekh Nawawi pulang ke Indonesia sebentar, ada beberapa tahun, kemudian pulang lagi dan kemudian wafatlah di sana. Dan ini sangat istimewa. Sebab apa? Sebab menurut guru saya, Syekh Nawawi ini dimakamkan, nah ini setelah di lokasi di mana di situ Siti Khadijah Al-Kubra dimakamkan. Jadi urutannya itu kelihatan. Siti Khadijah Al-Kubra, di bawahnya lagi Siti Asma bin Abu Bakar yang termasuk pejuang ketika Rasulullah mau hijrah. Nah, di bawahnya lagi ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Di bawahnya lagi pula itu namanya Subhan MZ, kata guru saya. Nah, setelah itu sudah di bawah semua. Nah, ini sangat istimewa. Dan dulu katanya pernah mau Makbarah Syekh Nawawi itu mau pernah dibongkar buat jalan. Tapi dengan karomah Syekh Nawawi Al-Bantani di situ tidak bisa. Kemudian di situ dibangunlah jalan layang. Kira-kira keterangan dari guru saya itu begitu. Nah, oleh karenanya
kalau kita terpaksa tidak membawa kayu arak, atau kita yang biasa, kalau kayu arak itu kan simpel, nggak seperti sikat gigi. Mana ada kita mau bawa mana-mana bawa sikat gigi, kan tidak. Simpel sekali, mau mengaji siwak, mau apa siwak, mau apa siwak. Itulah keistimewaan siwak. Dan ini pula sesuatu yang dipakai oleh baginda Agung Muhammad SAW ketika mau wafat, ila rafiqil a'la, mau wafat. Jadi ketika itu baginda Nabi sakit yang sudah agak mendekati kewafat, dipanggillah, berkumpullah keluarga, dipanggillah di situ Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, baginda Nabi tanya Aisyah, kamu bawa siwak? Tidak ya Rasul, saya kebetulan tidak bawa siwak. Nah, pas kebetulan di situ pula ada sahabat Ja'far bin Abi Thalib yang kira-kira adik dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ja'far bin Abi Thalib pas kebetulan membawa siwak. Disitulah dikasih kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dan ini kesan terakhir Siti Aisyah dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kesan terakhirnya itu apa? Kalau dalam riwayat hadis itu dijelaskan bahwa Siti Aisyah itu dengan bangganya berkata bahwa saya bersama Rasulullah yang terakhir kalinya bisa merasakan ludah Rasulullah SAW. Sebab siwak yang setelah dipakai Rasulullah, nah ini dipakailah oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ludahnya, bekas ludah Rasulullah ini langsung dipakai oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini kesan terakhir yang dirasakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sangat-sangat terkesan bagi Siti Aisyah. Kalau dalam hadis itu dijelaskan, jadi ludahnya Rasulullah bercampur dengan ludahnya Siti Aisyah. Bahasanya itu begitu. Dengan kata arti, sebab siwak yang tadinya belum lama dipakai oleh Rasulullah, kemudian dipakai oleh Siti Aisyah. Nah setelah itu Rasulullah ila rafiqil a'la, wafat ke tempat yang pindah ke tempat yang lebih tinggi lagi. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin wa fi kulli zamanin inda sholati wa tawafi wal khutbah. Jadi sholat ini sangat dianjurkan setiap kesempatan, setiap waktu. Pertama mau sholat, wa tawafi mau tawaf, wal khutbah dan khutbah, termasuk di sini mau mengaji, wa ghuslin mau mandi. Itu yang biasa kita lakukan kalau mau mandi, itu sikatan dulu pakai wa tayamumin dan mau tayamum, wa wudu'in mau wudu, wa iradati aklin wa naumin wa jima'in, mau makan, mau tidur, mau menggauli istri, semuanya itu sangat-sangat dianjurkan. Wa dukhuli manzilin walau li ghairihi, masuk rumah sekalipun itu bukan pemilik rumah. Kita bertamu masuk rumah ke orang lain, itu kita juga disunahkan untuk bersiwak.
Nah makanya saya katakan tadi, kalau bersiwak itu sangat-sangat praktis. Bagaimana kita praktekkan? Mau masuk rumah orang lain bertamu, bersiwak dulu pakai pasta gigi umpamanya. Nah kan repot. Nah setidaknya sunahnya itu pakai sesuatu yang kasar-kasar, pakai baju atau yang lain. Wa dukhuli manzilin walau khalian, masuk masjid sekalipun masjidnya itu masjid yang sudah sepi. Dalam kata arti sudah tiada ada jamaah, atau masjidnya itu memang masjid yang ada di desa mungkin kurang ramai, kira-kira begitu. Wa dukhulil Ka'bah, masuk Ka'bah, dan ini hanya orang-orang pilihan yang bisa masuk Ka'bah. Wa qiraati Qur'anin aw hadisin aw ilmin syar'iyyin, baca Quran, baca hadis atau ilmu syar'iyyin, ilmu-ilmu yang menerangkan tentang syarat syariat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Au zikrin, atau mau zikir. Wa ba'da witrin, dan setelah sholat witir itu pun kita disunahkan untuk melakukan siwak. Setelah, bukan sebelum. Wa ba'da witrin, setelah sholat witir. Wa fis sahari, dan ketika waktu sahur. Waktu sahur di sini tidak hanya kita mau melakukan puasa. Pokoknya setiap sepertiga malam ketika waktu sahur itu kita disunahkan untuk melakukan siwakan. Wa indal 'atasi wal ju'i, ketika kita dahaga dan lapar, itu pun kita disunahkan untuk siwakan. Wa indal ihtidari, dan ketika mau sakaratul maut. Nah ini yang saya jelaskan tadi ketika baginda Nabi ila rafi'il a'la, mau wafat. Kira-kira kita kalau bisa mau wafat, mau mati, siwakan dulu, kira-kira itu sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa, dan itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau ihtidar, mau mati, siwakan dulu, sunnah Nabi. Wa indal istima'i bil ikhwan, dan ketika kita berkumpul dengan teman-teman saudara, kita ngopi-ngopi umpamanya, kumpul-kumpul, itu kita disunahkan bersiwak dulu. Nah kalau ini kita praktekkan dengan pasta gigi, kan sangatlah sulit. Dan satu lagi yang saya perlu tekankan, pas kebetulan ini mau ibadah puasa. Nah, ini kita harus berhati-hati dengan syariat kita ketika berpuasa. Jadi walaupun ada keterangan dalam kitab yang agak lebih besar, dalam kitab Sulaiman Al-Qurdi, itu dijelaskan bahwa satu-satunya yang namanya kayu arak ini sangat luar biasa untuk pengaruh bagi dimakruhkannya atau tidak diperbolehkannya kita bersiwak. Jadi di situ dijelaskan di dalam kitab Sulaiman Al-Qurdi itu. Jadi kalau orang puasa kalau sudah zawal kan tidak diperbolehkan atau makruh. Jadi di situ hukumnya itu cuma makruh, tidak diperbolehkan untuk bersiwak. Sebab apa? Ini cocok dengan hadis baginda Nabi bahwa bau yang kurang sedap dari mulut orang yang berpuasa ini indallah adalah
bau misi. Nah, ketika puncaknya bau mulut itu bagi orang yang berpuasa itu kan ketika waktu zawal. Nah, disitulah kita tidak diperkenankan untuk bersiwak. Nah, di situ dalam kitab Sulaiman Al-Qurdi dijelaskan tidak ada pengaruhnya bagi selain kayu arang. Jadi umpama kita pakai pasta gigi itu nggak apa-apa. Ini kalau dalam kitab Sulaiman Al-Qurdi itu dijelaskan seperti itu. Makanya kalau kita mohon maaf wawasannya agak luas, jadi kita bisa bisa memilih hukum, kira-kira begitu. Yang di situ tidak berseberangan dengan hukum-hukum yang lain. Sebab mengatakan pengarang kitab Sulaiman Al-Qurdi mengatakan seperti itu sebab sangat-sangat istimewanya yang namanya kayu arang ini. Dan ini besok yang termasuk yang dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau hukum yang ada, karangan-karangan kitab-kitab ulama-ulama Indonesia itu sama saja, baik itu pakai kayu arang. Nah, yang pakai kayu arang itu kan orang-orang pilihan dan orang-orang yang sudah banyak tahu tentang kayu arang. Artinya kemakruhan kita bersiwak itu tidak hanya melulu dengan kayu arang, tapi pakai pasta gigi atau pakai yang lain. Sebab di situ ilatnya, alasannya adalah menghilangkan bau mulutnya orang yang berpuasa. Nah, kalau hilangnya bau mulut orang yang berpuasa, bersiwak dengan tanpa kayu arang atau bahkan dengan pasta gigi itu sama hukumnya, tetap semua dimakruhkan oleh syariat. Jadi kira-kira kalau kita bayangkan dan kita sudah jelas sangat tahu kalau pakai pasta gigi itu bahkan lebih bersih daripada siwak, kan begitu, lebih bersih. Bahkan bau mulutnya itu fresh lagi. Nah, oleh karenanya, jadi saya ambil kesimpulan bahwa jangan sekali-kali dan tidak diperbolehkan setelah kita zawal bersiwak di situ, baik pakai kayu arang atau pakai pasta gigi, pakai sikat pasta gigi. Sebab apa? Itu baunya bau misik. Walaupun menurut hamba, menurut teman, menurut orang-orang sekeliling kita, baunya itu kurang sedap. Tapi insyaallah itu adalah bau misik. Kemudian yang lain, nah ini sebelum menginjak tentang aturan-aturan kita puasa, saya singgung dulu berhubung kita mau puasa. Termasuk adalah mandi atau berkumur yang tidak bersiwak, artinya berkumur. Kita dalam keadaan puasa berkumur. Nah, biasanya itu kan kita sudah merasa agak kurang segar ketika tengah hari atau zawal. Itu biasanya kalau kita ada niat kita berkumur, ada niat supaya kita lebih fresh dan seger lagi, itu nanti puasanya batal. Tidak boleh. Jadi kita zawal tengah hari, nah biasanya kan sudah agak oleng nih biasanya kalau hari-hari pertama. Tapi mungkin kalau kita sebagai orang tua
Ya insya Allah tidak. Kalau kita sudah biasa melakukan sholat puasa-puasa sunnah. Nah itu kalau kita berkumur, niatnya agar supaya badan kita itu seger, ini puasanya batal. Mandi pun seperti itu. Kalau kita mandi niatnya supaya badan kita lebih seger lagi, fresh lagi, giat lagi umpamanya, ketika kita dalam keadaan puasa itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau kiai-kiai yang ada di desa itu bahkan umpamanya mandinya ini langsung cebur itu. Nah, dikemungkinkan kalau mohon maaf dubur itu kan agak begini-begini. Nah kalau umpama kita duduk itu agak lebar, kalau kita berdiri tertutup. Nah ketika kita duduk di situ kan dubur itu melebar. Dubur jalan belakang itu melebar. Nah ini dimungkinkan air ini menyerap dan masuk ke dalam. Dan ini tidak boleh. Sebab ada kemungkinan kalau kita mandi ketika berpuasa ada air yang masuk, entah itu lewat telinga, entah itu lewat mata, entah itu lewat hidung atau lubang-lubang yang lain. Nah ini yang akan dikhawatirkan bisa membatalkan puasanya. Dan satu lagi yang kadang ini hukum-hukum yang sangat kecil. Satu lagi yang saya perlu singgung adalah dalam kitab Iqna itu disebutkan suntik. Mohon maaf, suntik. Satu-satunya kitab yang menjelaskan bahwa ketika puasa kita suntik itu pun tidak diperkenankan dan bisa membatalkan puasa. Sebab apa? Di situ ada sesuatu yang masuk, entah itu lewat pori-pori kita, entah itu lewat lubang apalah. Kalau kita sedang berpuasa itu tidak diperkenankan sesuatu yang masuk ke dalam badan kita. Atau yang biasa-biasa itu kalau sebangsa angin yang masuk tidak apa-apa, seperti kita menghirup apa itu BPU atau menghirup fresh air dan yang lain, itu tidak membatalkan puasanya. Makanya sebelum kita menginjak ini saya singgung hukum-hukum yang kecil yang kadang biasa itu kita tidak sadar dan bahkan belum tahu. Makanya saya sampaikan pas kebetulan ini mau bulan puasa. Kalau untuk bulan puasa Ramadan, kalau itu sunnah kan pengaruhnya nggak begitu. Artinya walaupun puasa kita kan tidak diwajibkan untuk qadha. Tidak diwajibkan untuk qadha. Nah, dan yang satu lagi yang perlu kita perhatikan bahwa atau yang terkenal dengan fidyah. Fidyah itu tidak bagi orang-orang yang masih kuat untuk melakukan puasa. Jadi umpama kita masih kuat, sehat begini, dengan mudahnya kita umpama puasa nggak kuat, sudahlah pakai fidyah saja umpamanya. Itu tidak boleh, harus qadha. Dan itu semua ada aturan hukum semua. Tidak asal kita tidak kuat puasa kemudian dibuat mudah begitu. Kita bayar fidyah umpamanya ketika pas
berbarengan dengan zakat fitrah, itu tidak boleh. Ataupun dia bayar fidyah, sekalipun dia tetap wajib untuk mengqadha. Dan yang saya serukan lagi dari di blog-blog, ngaji di blog-blog itu terutama bagi ibu-ibu yang masih punya hutang puasa bulan Ramadan, segeralah untuk diqadha. Siapapun itu yang sudah mukallaf, akil baligh, tidak gila, yang masih punya hutang puasa bulan Ramadan, segeralah sebelum nisfu Sya'ban, segeralah diqadha. Sebab apa? Kalau setelah nisfu Sya'ban, di situ tidak diperkenankan berpuasa kecuali bagi orang-orang yang biasa melakukan puasa. Umpamanya mau qadha, orang tidak biasa puasa Daud, puasa Senin Kemis, biasa sunnah yang lain umpamanya. Nah, baru ingat setelah nisfu Sya'ban ke sana, ke atas, saya masih hutang puasa bulan Ramadan umpamanya. Ini sudah ditutup. Syariat tidak memperbolehkan setelah nisfu Sya'ban melakukan puasa apapun, qadha apapun, puasa tidak diperkenankan. Oleh karenanya saya ingatkan sekali lagi, biasanya itu yang banyak itu kan ibu-ibu. Sudah barang tentu itu ibu-ibu yang belum berhenti haidnya, itu pasti punya hutang bulan puasa bulan Ramadan, itu pasti. Nah, segera mungkin sebelum nisfu Sya'ban berpuasalah, diqadha secepat mungkin. Jadi jangan diundur-undur. Nah, nanti umpamanya qadhanya beberapa hari gitu melewati nisfu Sya'ban, itu sudah tidak masalah. Sebab sedang melakukan sebelum nisfu Sya'ban. Nah, ini termasuk hukum-hukum yang kecil yang perlu kita perhatikan. Oleh karenanya, walaupun sebelum kita menginjak bab puasa, ini sangat perlu menurut saya, perlu kami sampaikan, dan ini semoga bermanfaat. Kira-kira baru itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ada pertanyaan, kami persilakan. Insyaallah mafhum semua ini. Insyaallah paham semua dan semoga bermanfaat. Kebaikan hanya milik Allah, ketidakbisaan, kebodohan hanya milik kami secara pribadi. Kita akhiri doa. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wabillahi taufiq